Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana kita sudah sampai di halaman 10. Nah, mari buka bukunya, halaman 10. Buka buku Al-Quran Hadisnya halaman 10. Nah, kalau sudah dibuka, mari kita lihat yang bawah, refleksi. Yang bawah kita baca sama-sama. Kita lihat bagaimana refleksi ini, istilahnya contoh, ya, peristiwa atau kisah yang telah dilakukan seseorang yang patut ditiru, yang mana berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Nah, apa kisahnya? Mari kita baca. Wilda, anak yang berkecukupan. Setiap hari dia pasti menyisihkan uang saku sekolahnya untuk dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Meski tidak seberapa, namun dia yakin dengan istiqomah menyisihkan uang sakunya untuk orang lain, berarti dia telah melaksanakan tanggung jawab atas harta titipan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Nah, jadi si Wilda ini adalah mempunyai sikap yang baik, yang berakhlakul karimah, yang patut ditiru. Kenapa? Karena dia ada di dalam dirinya sikap saling memberi. Karena nggak ada seseorang, nggak kebanyakan seseorang bisa mempunyai sifat ini. Nah, ini sifat ini harus patut ditiru. Kenapa? Karena dia mempunyai suatu sifat yang baik, yang mana dia selalu menyisihkan uangnya, uang sakunya, uang jajannya, yang misalnya 10.000 disisihkan 5.000 untuk apa? Untuk memberi kepada orang yang membutuhkannya. Siapa saja, ya, siapa saja yang lagi membutuhkannya. Nah, dia mempunyai sifat yang baik, saling tolong menolong atau saling memberi. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, selalu saling menolong atau saling memberi. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Nabi pun mau orang itu yang ditolong oleh Nabi, seorang Yahudi, ya, seperti halnya diceritakan bahwasannya ada seorang buta, ya, seorang buta yang tukang minta-minta, padahal dia Yahudi dan dia sering mencaci Nabi. Dia tidak tahu siapa yang sering memberi dia. Nah, sehingga Nabi tidak peduli dengan hal itu. Jadi Nabi lakukan saling memberi, saling menolong. Nah, dengan sebab hal itulah, dengan sebab Nabi mempunyai sifat itulah, saling memberi dan saling menolong, sehingga apa? Sehingga seorang yang buta tersebut, seorang Yahudi, dia telah masuk Islam, ya, dengan berkah apa? Dengan berkah sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi harus kita mempunyai sifat saling menolong, saling memberi
kepada siapa yang sedang membutuhkan. Dari apa yang dilakukan Wilda, kita harus sadar sebagai manusia yang diberikan harta dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dititipkan Allah, karena harta hanya titipan dan ada hak orang lain di dalamnya, maka ada baiknya kita dianjurkan untuk berbagi kepada yang lain, terlebih mereka-mereka yang membutuhkan. Hal itu menjadi tugas dan kewajiban kita kepada sesama. Jadi kalau kita dibagikan suatu kenikmatan, yaitu berupa harta, benda atau harta apapun, ya, di situ ada titipan untuk orang lain juga. Nah, makanya diwajibkan untuk semua umat Islam, yang mengaku dia beragama Islam, bahwasannya apa? Ada mengeluarkan zakat, ada mengeluarkan zakat. Jadi nggak semua harta itu milik kita. Ada bagiannya seseorang juga harus disisihkan. Nah, makanya sifat wilda ini sangat baik lah, harus kita tiru. Mau bagaimanapun, misal mau dikasihnya sedikit 2.000 atau 1.000, tetap di mata Allah itu pahalanya besar, ya. Mata Allah pahalanya besar, ya. Jadi harus, mau dia yang ngasih 1.000.000, tapi kalau dia sombong atau ria, di mata Allah kecil. Kalau dia ngasih 1.000 dengan ikhlas, dengan apa yang dia punya, 1.000 perak di mata Allah besar. Jadi kita harus tiru, ya. Mau ngasih 1.000, mau 2.000 pada sesama, nggak apa-apa, ya. Itu adalah sifat yang harus kita tanamkan dari kecil. Dari kecil itu harus kita tanamkan. Sehingga apa? Sehingga kemudian hari ketika dewasa kita mempunyai sifat saling menolong, saling memberi. Nah, ayo berdiskusi, bacalah berulang kali dan resapi, ya. Kemudian ayo diskusikan dengan temanmu apa kira-kira yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dari ilustrasi berikut berdasarkan apa yang kalian dapat dari kandungan isi surah Al-Adiyah. Cukup beri tanda centang untuk anjurkan dan tanda tanya untuk larangan. Jadi kalian berdiskusi. Nah, karena sekarang masih PJJ, maka ini dilewatkan saja, ya. Maka ini dilewatkan saja, nggak usah berdiskusi karena sekarang masih PJJ, pelajaran jarak jauh. Nggak bisa. Ini harusnya berkelompok. Nah, maka kita lanjut di halaman 12, yaitu latihan menulis. Menulis apa? Menulis surah Al-Adiyah. Tulislah kembali lafaz surah Al-Adiyah dengan meniru ayat yang sudah tercantum di kolom sebelah. Jadi tugas kalian adalah pada hari ini adalah menulis surah Al-Adiyah. Latihan menulis. Kalian sudah hafal semua, alhamdulillah. Jadi sekarang kalian latihan nulis bahasa Arab, yaitu surah Al-Adiyah, agar kalian sehingga bisa menulis. Sudah melafadzkan sehingga bisa menulis. Sudah hafal di luar kepala, sudah hafal, sudah dobet, sudah mantap surah Al-Adiyah hafalannya. Sekarang kita latihan menulis. Ya, walaupun kemarin di hafalan-hafalan yang rekaman itu ada makhrajul hurufnya.
yang mana kurang pas. Tapi insya Allah kita gunakan untuk menghafal terlebih dahulu, sehingga nanti akan belajar di rumah kalian yang belajar tajwid. Jangan sampai kita berhenti mengaji, berhenti belajar. Di pagi hari aja belajar, tapi di malam hari tidak dilakukan. Di pagi hari belajar, di malam hari juga belajar tetap. Jangan sampai di pagi hari saja, sehingga kita bisa mengetahui bacaan-bacaan lafaz Al-Quran yang benar, yang fasih. Nah, ini tugas kalian adalah menulis surah Al-Adiyah. Tulislah kembali lafaz surah Al-Adiyah dengan meniru ayat yang sudah tercantum di kolom sebelah. Jadi tulis di buku paket, bukan di buku tulis ya. Tulis di buku paket, bukan di buku tulis. Di sebelahnya saja, di kolomnya kalian tulis. Oh, nggak bisa, tetap tulis belajar. Semua belajar dari awal ya, agar bisa semua belajar dari awal ya. Dulu pun saya juga nggak bisa menulis Arab, tapi belajar kemudian bisa. Jadi semua harus dengan belajar. Hikmah, laisal aibu liman kana faqiran, balil aibu liman kana bakhilan. Ini kalam mutiara ya. Kalam mutiara, laisal aibu liman kana faqiran. Tidaklah seorang itu tercela dengan kemiskinannya. Tidaklah tercela orang yang miskin. Laisal aibu, bukan laisa, bukan al-aib, yang punyai aib, tercela. Liman kana, bagi seorang, fakiran, orang miskin. Balil, akan tapi balil, bal sebenarnya bal karena ada sukun dua maka dikasrokan balil. Lam ketemu alif nggak nyambung, jadi sukun sama sukun nggak bisa menyambung, tapi dikasrokan. Balil aibu, tapi al aibu, tercelalah liman kana bakhilan, bagi orang yang pelit, yang kikir. Jadi bukanlah seorang yang miskin itu tercela ya. Bukanlah seorang yang miskin itu tercela, akan tapi yang tercela itu adalah orang yang pelit, yang ngepel tangan, nggak mau ngasih ya. Kali-kali kita adalah yang mengasih ya. Yadul ulya khairun min yadus sufla ya. Yadul ulya khairun min yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita mengasih itu lebih baik ya. Jadi kita mengasih. Cukup sekian dari saya. Apabila kesalahan kata atau ucapan, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.